Oke, baik. Saya akan berbicara mengenai tema bulanan kita yaitu Chosen Generation. Dan minggu ini adalah minggu ketiga ya. Saya akan berbicara khusus mengenai chosen and set apart. Ya, chosen and set apart. Chosen dalam bahasa Indonesia artinya terpilih atau dipilih. Dan set apart artinya terpisah atau dipisahkan. Dan dua kata ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10 saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Dalam bahasa Inggris dikatakan chosen generation. Terjemahan lain bilang chosen race. Race R-A-C-E, race kaum, ya kaum. Imamat yang rajani, royal priesthood, bangsa yang kudus, holy nation, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, saya garis bawahi kata kepunyaan, milik Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, ada lanjutannya. Dari Dia. Bukan dari saya. Bukan dari Anda. Tapi dari siapa? Dari Allah, dari Tuhan. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 9 ini dimulai dari sebuah identitas atau status ya. Bahwa kita memiliki status atau identitas yang baru yang disebut sebagai chosen generation atau bangsa atau kaum yang terpilih. Dengan kata lain kalau statement ini muncul bangsa yang terpilih berarti ada yang nggak dipilih. Benar nggak sih? Tuh ada yang senyum-senyum. Ya, kalau semua terpilih ya nggak usah bilang bangsa terpilih, nggak usah disebutkan. Karena ada yang nggak dipilih. Oke, nah status baru ini mau mengatakan kepada kita bahwa sebenarnya kita punya status yang lama, setuju? Lawan daripada terpilih adalah tertolak atau rejected di dalam bahasa Inggrisnya. Jadi status baru kita saat ini adalah chosen, dipilih atau terpilih. Dan mesti ingat kita punya status lama tertolak. Contohnya, saudara masih ingat cerita waktu manusia pertama Adam Hawa makan buah terlarang? Yang dilarang Tuhan. Dan itu cerita dalam kitab Kejadian pasal 3 adalah sebuah cerita yang mengingatkan kita sebagai manusia. Bahwa Tuhan pada saat itu hanya memberikan satu perintah buat Adam dan Hawa. Cuman satu loh. Benar gak sih? Apa bunyi perintahnya? Halo adik-adik. Apa bunyi perintahnya? Jangan makan. Gitu aja kan? Intinya kan saudaranya. Jangan makan. Cuma satu perintah. Zaman Musa baru jadi 10. Betul ya? Ini cuma satu perintah. Satu dilanggar. Bener gak sih? Nah saudara dan saya mesti sadar. Bahwa kita paling senang untuk melanggar. Halo manusia orang Kristen, setuju? Bapak Ibu dan saya punya tendensius, kecenderungan, natur. Kasih satu dilanggar. Apalagi 10. Dan apa yang terjadi ketika mereka langgar satu itu? Apakah Tuhan bilang, oke, saya kasih kesempatan yang kedua kali ya Adam dan Hawa ya? Enggak. Alkitab mencatat langsung apa? Rejected. Dibuang, diusir keluar dari Taman Eden. Berlanjut bangsa Israel. Waktu Tuhan pilih mulai dari Abraham. Kemudian dari keturunannya jadi sebuah bangsa yang besar yang disebut Israel. Waktu mereka menolak Tuhan, memberontak kepada Tuhan, menyembah Allah yang lain. Tuhan lakukan apa? Apakah Tuhan bilang, oke, I give you second chance. Apakah begitu?
Enggak, dia buang. Saudara Andi bisa baca di dalam 2 Raja-Raja 17. Langsung buang dan itu berkelanjutan sampai akhirnya dibuang ke Babilonia, kan betul? Buang ke Babel. End up-nya di mana? Mesir. Ratusan tahun di sana. Jadi saudara dan saya punya status lama. Kita sebenarnya umat yang ditolak terbuang karena dosa kita. Tetapi oleh anugerah Allah, we are chosen. Kita dipilih. Nah, ayat 10, kamu yang dahulu bukan apa? Umat Allah tetapi yang katakan sekarang. Telah menjadi umatnya. Dahulu tidak dikasihani. Tetapi sekarang telah apa? Beroleh. Ayat 10 menjadi pengingat, reminder buat kita semua orang percaya. Jangan sombong menjadi orang terpilih. Jangan megahkan diri karena we are chosen one. Kamu dipilih gak? Oh, saya umat kudus, royal priesthood. Saya imamat rajani. Sehingga kita lupa ayat 10 bilang, dulu kamu enggak loh. Dulu kamu enggak dikasihani. Dulu kamu terbuang. Ayat 10 untuk merendahkan hati saudara dan saya. Betul, kita we are chosen, kita dipilih. Kita umat kesayangannya. Tetapi jangan lupa, jangan megahkan diri. Wah, dulu kita tertolak, kita terbuang. Amin, Riverside. Nah, pertanyaannya adalah, kita terpilih untuk apa? Kan begitu kan? Saudara dan saya jadi terpilih, bangsa yang terpilih. Untuk apa? Kebetulan sekarang lagi bulan-bulan pemilihan. Dan saya percaya bulan-bulan pemilihan ini ada tujuan di balik itu. Setuju gak? Semua kampanye dan debat itu semua ada tujuan di balik itu. Nah, ayat ini juga punya tujuan. Saudara dan saya terpilih untuk apa? Mari kita lihat. Apa tujuan Allah untuk membuat saudara dan saya terpilih? Judulnya aja keren, Efesus 1 ayat 3 sampai 4. Kekayaan orang-orang terpilih. Riverside, seneng gak dengan kata kekayaan? Munafik sekali nih. Aduh, seneng gak dengan kata kekayaan? Saya senang. Betul? Saya tidak menolak kekayaan. Karena saya tahu miskin gak enak. Ini ketawa amin atau ketawa? Tapi mari kita lihat kekayaan apa yang dimaksudkan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala apa? Berkat rohani, nggak sampai di situ aja. Di dalam sorga. Orang Kristen, katakan buat dirimu sendiri. Kekayaanmu yang terbesar, terbaik di sorga. Halo? Jangan sampai lupa. Kekayaan yang di dunia tidak ada bandingnya. Setuju? Setuju? Emas batangan yang ada di dalam lemari saudara, di brankas saudara. Nggak ada bandingannya dengan yang dikatakan segala berkat kekayaan yang ada di sorga. Nah, perhatikan ayat 4. Tujuan kita dipilih. Sebab di dalam Dia, dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Aduh, ini mesti ngomong dikit nih. Sebelum dunia dijadikan. Dengan kata lain, orang tua kita belum ada pun, sudah ada rencana, proyek, program itu dari Allah untuk memilih saudara dan saya. Amin. Bahkan sebelum bola dunia ini, bola bumi ini ada, program proyek pemilihan itu sudah ada. Makanya Rasul Paulus bilang betapa besar dan luas dan dalam dan tingginya pikiran Allah. Wah, begitu besar pikirannya dia. Bahkan yang belum terjadi, belum ada, dia sudah lakukan dan sudah ada dalam pikirannya dia. Nah, apa yang dilakukan sebelum dunia dijadikan?
yaitu memilih kita supaya, saudara lihat tujuannya. Supaya apa tujuannya pilih kita? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saya ulangi, tujuan Allah pilih saudara dan saya supaya kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Menurut Efesus, bukan supaya jadi kaya. Benar? Bukan supaya jadi sukses. Bukan supaya jadi berhasil, jadi makmur, jadi terkenal. Karena apalah artinya saudara terkaya, terkenal, tersukses, tapi saudara dan saya nggak kudus. You miss the point. Karena tujuan dia pilih kita supaya kita jadi kudus. Itu purpose-nya, itu targetnya, itu tujuannya. Supaya kita kudus di hadapannya. Dipilih untuk tujuan kita jadi kudus. Nah, mari saya kasih lihat 2 contoh di dalam perjanjian lama. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih untuk menjadi umat yang kudus bagi Allah. Nah, saudara lihat Ulangan 7 ayat 6 dan Ulangan 14 ayat 2. Ya, di buku yang sama tapi pasal yang berbeda. Tapi kalimatnya kalau saudara perhatikan mirip banget. Sebab engkaulah umat yang apa? Kudus. Oke, jadi Tuhan pilih bangsa Israel itu bukan bangsa Israel itu cute, ya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Enggak, bukan karena itu. Dia langsung buat bangsa Israel ini umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah, Ulangan 7 ayat 6, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala apa? Bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Saya sengaja tebelin kata dari. Ya, jadi dia dipilih ya untuk menjadi umat yang kudus bagi Tuhan dari segala bangsa. Ulangan 14 ayat 2 mirip kalimatnya. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan dan engkau dipilih, chosen untuk menjadi apa? Umat kesayangannya. Nah, ini orang Kristen paling suka kata kesayangan. Dia pakai kata biji mata. Setuju? Itu kan ada lagunya kan, akulah biji mata Allah. Dari, muncul lagi. Dari antara segala apa? Bangsa di muka bumi. Bahasa Inggrisnya out of all nations. Jadi Tuhan pilih Israel untuk jadi umat yang kudus. Tindakan yang dia lakukan adalah out of all nations. Dia pisahkan, dia keluarkan, dia taken, dia ambil bangsa Israel keluar dari segala bangsa yang lain. Karena kata kudus mempunyai pengertian dipisahkan. Saudara bisa lihat di dalam 2 ayat ini. Begitu bangsa Israel dijadikan umat yang kudus. Ada kata dari segala bangsa. Out of. Dikeluarkan dari bangsa-bangsa lain yang ada di bumi ini. Karena kata kudus dalam bahasa Ibrani kados. Artinya set apart for God's exclusive use. To be separated. Dipisahkan. Jadi sebuah pengertian yang baru ini yang saya akan sampaikan, saya akan sharing buat Bapak Ibu mengenai kata kudus ini. Mempunyai pengertian dipisahkan, disisihkan, ya, aside, out of all nations, bangsa-bangsa yang lain dikeluarin, dipisahkan. Untuk apa? Untuk God's exclusive use. Untuk digunakan secara eksklusif bagi Tuhan dan menjadi milik Tuhan. Nah, bangsa Israel menjadi umat kudus bagi Allah dengan cara out of all nation, dipisahkan, set apart untuk Tuhan, dikhususkan, dikuduskan dan dikhususkan. Oke, nah saya tunjukkan satu ayat mengenai kata kudus, pengertiannya apa. Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhanku kudus. Imamat 20 ayat 26. Kuduslah kamu, Tuhan berbicara kepada umatnya. Hei, kuduslah kalian sebab aku ini Tuhanku kudus. Stop dulu.
Kita jadi kudus bukan karena kita nyanyi lebih lama. Kita jadi kudus bukan karena kita berdoa lebih lama. Kita jadi kudus bukan karena kita ke gereja. Kita jadi kudus karena Tuhan kudus. Karena pribadinya bukan karena perbuatan kita. Amin. Amin. Karena semua yang dipisahkan untuk Allah, set apart for God, harus kudus. Karena pribadi Tuhanku kudus. Jadi semua yang dekat dengan dia menjadi miliknya jadi kudus. Dikuduskan. Sehingga kalimat pertama ini menegaskan, mengingatkan kepada kita, tidak ada ritual agama saudara menambahkan kekudusan dalam hidup saudara. Tetapi kita menjadi kudus karena Allah kita kudus. Dan aku telah muncul lagi, set apart. Saudara baca di Alkitab, begitu kata kudus muncul, langsung ada kata pisah. Kudus muncul, set apart, pisah. Memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu apa? Menjadi apa? Milikku. Poin yang pertama, kudus artinya dipisahkan menjadi milik Allah. Amin. Kata kudus artinya dipisahkan menjadi milik Allah. Saya setuju kalau saudara bilang, Pak, kata kekudusan itu kan juga berhubungan dengan perbuatan. Setuju? Dengan kelakuan, dengan moralitas gitulah kira-kira. Setuju gak? Harus berkelakuan baik dong kalau disebut bangsa yang kudus. Harus disebut, harus beretika yang baik dong, bermoral yang baik dong. Kalau disebut bangsa yang kudus. Tapi kudus bukan hanya berbicara mengenai hal itu. Kekudusan berbicara lebih daripada itu. Anda dan saya milik siapa? Nah, itu yang menentukan kekudusannya. Halo. Amin orang Kristen. Amin. Karena kalau saudara cuma hanya perbuatan saja dan saudara bilang saya kudus, ntar dulu. Karena belum tentu semua orang yang punya moral baik, perbuatan yang baik, beretika yang baik, sopan, kelakuan baik. Pokoknya kalau di kantor polisi mah kelakuan bersihnya A++ lah. Belum tentu orang tersebut milik Allah. Hei, benar gak sih? Belum tentu. Saudara percaya gak bahwa banyak orang di luar sana punya kelakuan etika moral lebih baik dari kita? Halo, setuju Riverside? Lebih sopan dari saudara, gak suka gosip? Halo, betul? Lebih taat bayar pajak daripada saudara dan saya, ada amin? Betul? Lebih murah hati, betul? Saya mesti ngomong tutup mic nih, takutnya ada yang tersinggung. Lebih rendah hati, betul? Kalau cuma pakai patokan itu saja, kudus miss the point. Tidak kena definisi yang sebenarnya. Kekudusan bukan masalah perbuatan, moral, kelakuan yang baik. Tetapi saudara dan saya milik siapa? Kalau kita bukan milik Tuhan, kita milik siapa? Menurut saudara kalau bukan milik Tuhan, milik siapa? Pasti mau jawab, setan. Memang paling gampang yang jawab. Saudara milik diri saudara sendiri. Benar gak sih? Saudara milik diri saudara sendiri. Jadi semua perbuatan baik saudara, kelakuan baik saudara, etika baik saudara, saudara lakukan untuk diri siapa? Itu penting. Kalau saudara milik Allah, saudara lakukan pasti untuk Allah. Tapi kalau saudara milik diri sendiri, saudara akan lakukan buat diri sendiri. Saya kasih contoh. Kalau saudara nyetir nih ya, saya juga kan nyetir kan, kita semua rata-rata kalau sudah kerja nyetir. Saudara sampai dekat lampu merah, ya kan? Biasa kan dari hijau mau ke merah itu kan dia ada kasih satu lampu tengah-tengah warnanya kuning. Nah, pas kuning itu biasa saudara tekan gas lebih dalam atau saudara ngerem? Halo Riverside. Gaspol Pak, kalau bisa sampai kaki jebol keluar dari mobilnya. Ya kan? Kuning.
Tapi begitu kalau sudah kepepet, sudah nggak bisa, saudara ngerem. Betul? Saudara stop. Apalagi kalau ada yang sekarang di Bali ada beberapa spot itu yang ada kayak lampu disco tuh. Cicik, cicik, cicik. Sedep tuh. Ya, yang flash, 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 flash. Saudara rem nggak? Rem. Tapi saya mau tanya, saudara rem untuk siapa? Rem buat siapa? Rem supaya uang saya nggak keluar, Pak. Bener nggak? Betul? Saya rem supaya saya nggak bayar tilang, Pak. Apalagi kalau yang sudah melayani. Saya rem karena takut di belakang mobil jemaat, Pak. Apalagi yang sudah hafal plat nomor saya, Pak. Terus ada stiker rock. Hei, Anda lakukan itu untuk siapa? Untuk diri sendiri. Betul. Suami istri. Kenapa Anda tidak selingkuh? Nah, itu pertanyaan yang baik tuh. Saudara yang sudah menikah, kenapa saudara nggak selingkuh? Kalau saudara muncul dengan alasan, Pak saya nggak selingkuh karena takut ketahuan. Kalau ketahuan Pak, amsyong Pak. Pertama tidur di luar. Betul? Ya. Terus saya punya aset banyak Pak. Kalau sampai dia minta cerai, ini susah aturnya ini. Ya, bagi-bagi harta ini kan. Saudara tidak selingkuh untuk siapa? Untuk menyelamatkan aset pribadi saudara. Ada amin orang Kristen. Selalu saudara mentaati sesuatu, berbuat baik sesuatu, dibalik itu untuk siapa? Makanya definisi kekudusan, dia gak mulai dari perbuatan. Dia mulai dari ownership. Who own your lives? Siapa pemilik kehidupanmu? Dia start dari situ. Betul? Saya gak selingkuh bukan karena takut keluarga Sela banyak preman. Jadi kalau saya mati gue digebukin sama keluarganya Sela. Preman-preman semua betato, badannya gede-gede, saya krempeng begini. Cepret. Dendeng balado langsung. Ya kan? Satu saat ada sepasang bapak dan ibu, cowok cewek, pria wanita, ketangkap basah karena selingkuh di gereja. Dan mereka adalah pengerja gereja, volunteers gereja, ketangkap basah selingkuh. Ketahuan, namanya kan ketangkap basah, bukan ketangkap kering, basah. Waduh, dihadapkanlah di depan majelis-majelis, diadili, dihakimi, disuruh ngaku berdua, nangis-nangis. Aduh Pak, maaf Pak, ya, kami bertobat Pak. Ya kalian mesti tahu dong, kalian pertama teladan bagi jemaat, kalian pengerja di sini. Iya Pak, kami biasanya kan kalau udah gitu kan bilang kilaf. Kami kilaf Pak. Didoain oleh majelis-majelis, sudah selesai. Ya sudah ya, selesai, kita stop sampai sini ya. Ya, pulang. Malamnya yang cewek telepon yang cowoknya. Cowoknya angkat, kenapa? Mas, kita sudah ketahuan nih. Gimana ya Mas ya? Kan sudah didoain. Ya sudah, saya sudah tahu kita udah ketahuan. Makanya saya mau kasih tahu, lain kali kita harus lebih hati-hati. We must be more careful next time. Saudara lihat betapa liciknya, ya, betapa jahatnya hati manusia. Dia do something, ya, dia melakukan sesuatu itu untuk dirinya sendiri. Sehingga kekudusan dimulai dari definisi siapa memiliki hidup saudara. Amen Riverside. What makes you holy? Apa yang membuat saudara menjadi kudus? Jawabannya, karena saya milik Tuhan. That's it. Betul? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Begitu kamu jadi milikku, kamu harus kudus. Bukan dengan perbuatan kita. Allah yang menguduskan kita. Poin yang kedua, kekudusan artinya yang tadi saya sempat
spill di depan. Kekudusan artinya dipisahkan untuk digunakan secara khusus bagi Allah. Saya ulangi. Kudus artinya set apart, dipisahkan untuk apa? For God's exclusive use. Untuk digunakan secara eksklusif bagi Tuhan. Saudara tahu kata eksklusif? Saudara pernah masuk ruangan eksklusif? Boleh nggak sembarang orang petantang-petentek masuk ke sana? Boleh nggak? Nggak boleh kalau dia tulis exclusive room. Nggak boleh sembarang orang. Itu kelasnya beda, setuju? Levelnya berbeda. Orang-orang khusus yang bisa masuk ke sana. Dengan kata lain, orang yang punya nama ada di dalam daftar baru boleh masuk. Kira-kira begitu kan? Kita begitu disebut umat yang kudus, saudara langsung digunakan secara eksklusif. Secara khusus untuk Allah. Saya beri contoh. Saudara masih ingat kemah suci, di dalamnya itu kan banyak perabot. Betul? Ada meja buat taruh, meja pertunjukan itu buat roti-roti. Ada kandilnya di depan di halaman, ada kolam basuhan. Setuju? Setuju? Nah saya mau kasih tahu saudara. Kolam basuhan, meja, kandil, lilin dan pelita dan segala macam. Itu sama persis dengan meja dan kolam yang ada di luar. Bener gak sih? Bener gak sih? Meja yang dibuat dari kayu itu diambil dari pohon yang ada di luar. Setuju? Tidak dikatakan di dalam kitab Imamat, saudara bisa baca di sana bagaimana mereka menyiapkan kemah suci. Dikatakan bahwa Tuhan menurunkan kayu-kayu dari sorga, ya, yang berbeda dengan kayu-kayu yang ada di hutan Libanon misalnya begitu. Enggak. Itu meja yang sama yang dipakai oleh orang Israel di luar kemah suci. Tapi apa yang membuat dia berbeda? Yang di dalam kemah suci ada mungkin, saya pakai bahasa saya, ada tulisan milik Allah dan digunakan khusus buat Allah. Itu yang bikin beda. Ada amin orang Kristen? Ya, di dalam hidup saudara, dalam hati saudara ada tulis owned by God and for God use only. Nah itu yang menjadikan kudus. Kalau saudara hanya bicara, oh karena mejanya baunya harum pak, bersih pak, kayunya susah dicari. Bukan. Sehingga tadi saya katakan bahwa bukan perbuatan kita, bukan moral, etika, kelakuan baik kita yang membedakan. Bukan. Karena bagaimana saudara bisa membedakan antara meja yang moral baik dengan meja yang moral tidak baik? Sama aja. Saudara datang ada dua meja. Meja ini moralnya baik nih. Kenapa? Karena ada di depan pembicara. Sedangkan meja yang ada di bawah ya atau meja yang di luar sana hello desk, itu kurang. Karena kenapa? Lebih jauh dari mimbar. Karena mimbar ini kan ruang maha kudus. Enggak. Yang beda adalah meja ini milik siapa? Terus digunakan untuk siapa? Itu yang membuat meja itu berbeda. Amin Riverside. Itu yang membuat dia berbeda. Sehingga kutipan dari Timothy Keller. Holiness is an attitude of heart in which di mana you look at God, engkau melihat Tuhan dan engkau berkata, use me. Amin. Kekudusan itu adalah sikap hati saudara di mana saudara tahu, saudara paham, saudara mengerti. Ini milik Allah, owned by God. Sehingga waktu saya datang kepada Allah, saya tahu persis. Karena saya ada tulisan owned by God, milik Allah. Silakan gunakan saya. Seperti meja yang ada di dalam kemah suci itu, silakan digunakan hanya untuk kepentingan Allah. Amin Riverside. Kok gak ada amin? Yang belakang. Supporter saya ada di belakang semua. Amin yang di belakang. Secara eksklusif, secara khusus. Orang lain gak boleh cawe-cawean, gak boleh campur-campur. Itu punya Allah dan itu hanya digunakan khusus untuk Allah. Sekarang pertanyaan. Sampai segitu-gitunya Tuhan pisahkan kita. Dikuduskan dan dikhususkan hanya untuk dia. Pasti ada harga. Benar gak sih? Kan kata kudus tadi kan dipisahkan untuk menjadi milik
milik Allah. Kata milik Allah berarti dia klaim sebagai kepunyaan, dia harus ada bayar harga. Benar gak sih? Saudara punya rumah, betul? Saudara punya rumah yang sertifikatnya atas nama saudara. Saya bisa jamin sebelum sertifikat itu tertulis nama saudara, pasti saudara pernah keluarkan sejumlah uang. Halo? Terkecuali diwariskan oleh orang tua. Tapi orang tua pun pasti bayar di sebelumnya kan? Benar gak sih? Benar ya? Jadi kalau yang ini disebut sebagai umat yang kudus, bangsa yang terpilih, umat kesayanganku, milikku, pasti dia pernah bayar. Halo? Tuhan pernah bayar supaya jadi milik dia, kepunyaan dia, dan dia khusus pergunakan orang-orang yang sudah dia bayar. Dan harganya bukan juta, bukan miliar, bukan di atas miliar apa lagi? Triliun? Bukan. Dia bayar pakai dirinya. Yesus harus terpisah dari Allah supaya saudara dan saya terpisah untuk Allah. Waktu dia di atas kayu salib, dia teriak, Eli, Eli lama sabachthani. Kenapa kau tinggalkan aku? Why you rejected me? Kenapa engkau tolak aku? Satu alasan. Supaya saudara dan saya bisa terpilih, diterima, menjadi miliknya. Amin. Amin. Harga kita menjadi umat yang kudus, dipisahkan dan dikhususkan bagi Allah. Harganya adalah Yesus. Yesus adalah harga kita, price tag kita untuk menjadi milik Tuhan. Amin, orang Kristen. Kayaknya biasa ya kalau dengar itu. Ya saya tahu Pak, yang benar sih saya milik Tuhan karena Yesus sudah mati buat saya. Betul, makanya Pak Rasul Paulus gregetan banget sama jemaat Korintus. Saudara lihat, dulu ayat ini saya pakai buat keperluan yang lain. Tapi setelah saya mengerti arti kekudusan, saya baru tahu kenapa Paulus pakai kata tidak tahukah kamu. Tidak tahukah kamu itu kan punya pengertian, mungkin kamu nggak tahu ya, gua mau kasih tahu. Kan gitu kan kira-kira kan? Ya kan? Tidak tahukah kamu itu berarti mungkin kamu nggak tahu, saya mau kasih tahu. Kasih tahu apa? Bahwa kamu adalah apa? Bait Allah. Dan roh Allah diam di dalam kamu. Kamu adalah bait Allah. Bait Allah berarti bait kepunyaan Allah. Benar gak sih? Rumahnya Henry berarti rumah kepunyaannya Henry. Betul? Bait Allah berarti bait kepunyaan Allah. Dan bukan hanya kepunyaan Allah, si pemiliknya tinggal di dalam. Loh, benar gak sih? Roh Allah, ownernya tinggal di dalam. Sehingga ayat 17 saya jadi paham. Kenapa dikatakan siapa yang membinasakan bait Allah, Allah binasakan. Gimana? Kurang ajarnya tuh orang, ownernya ada lagi di dalam, dia merecoki rumahnya. Sementara ownernya ada di dalam. Halo, ada amin orang Kristen. Tapi dulu saya pakai ayat ini buat orang yang ngerokok. Bertobat. Kamu ngerokok ya, itu merusak, membinasakan bait Allah. Terlalu dangkal pengertian itu. Halo saudara, betul? Pengertian yang lebih dalam. Ini pemiliknya tinggal di dalam. Karena ini bangsa yang kudus. Orang yang kudus, pemiliknya tinggal di dalam. Sudah dibayar, sudah dibeli. Harganya sudah lunas. Label harganya dirinya sendiri. Label harganya. Gimana kita bisa pakai hidup kita, diri kita sembarangan? Wong ownernya ada di dalam. Ada amin orang Kristen. Saya kalau khotbah gini saya sendiri jadi gemeteran. Kenapa? Karena waktu kita sendirian gak ada orang yang lihat. Kita lakukan apa di situ? Sementara ownernya ada di dalam.
Ada amin orang Kristen. Waktu saudara sendirian, buka-buka HP, kling, 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 kling. Ownernya ada di mana? Ownernya juga ikut nonton kan? Lu buka apa? Hah? Bro buka apa bro? Betul? Saudara kerja, ownernya ada di mana? Owner bait Allahnya ada di mana? Dalam kita. Kerjanya gimana? Ada amin orang Kristen. Berat gak sih? Berat gak sih? Ini lebih berat. Saya kalau di luaran sana, saya berusaha cukup hati-hati dengan kehidupan saya. Karena saya berkhotbah, orang tahu saya hamba Tuhan, ya kan? Istri saya tahu. Karena saya takut. Kadang-kadang ngebut atau marah atau emosi. Tahu-tahunya jemaat sendiri. Satu saat, ada satu kesaksian, ada orangnya gak di sini. Tetangga saya, tetangga langsung cari, siapa sih? Jadi saya mau keluar, ya kan? Saya mau keluar dari rumah saya, waktu itu sudah cukup mepet waktunya. Saya udah hitung pas sampai di gereja. Ada mobil di gang saya itu, di rumah saya. Ada mobil parkir di tengah-tengah. Saya klaksonin, untung, puji Tuhan, syukur bagi Allah. Saya cuma klakson satu kali aja, tet gitu aja. Sudah kan, tet. Pemiliknya keluar, terbirit-birit, terburu-buru. Naik mobilnya langsung jalanin. Udah, saya ikutin mobilnya. Tidak ada stiker, tidak ada penunjuk tanda apa-apa. Ya kan? Yang membuat saya menjadi lebih tegang dan tegang. Kenapa jalan kita arahnya sama? Ya. Dan waktu saya naik tanjakan parkir itu, dia juga naik tanjakan parkir. Alamak, jemaat. Ternyata itu jemaat baru di sini adalah tetangga rumah saya. Untung saya cuman klakson satu kali. Coba kalau saya waktu itu klakson, sampai keluar, hey. Dia begitu datang ke gereja, dia lihat saya khotbah. Pada saat itu pula dia bertobat menjadi jemaat Riverside. Dia akan pindah gereja lain. Ini orang yang klakson ini, sudah paham? Itu cuman masalah sepele karena takut jemaat lihat. Ketemu jemaat, ketemu orang yang kenal kita. Tapi ayat ini, ownernya tinggal di dalam 24 hours, 7 days. Dan mungkin kalau bisa, every seconds, minutes, hours, dia bisik buat saudara. Aku pemilikmu loh, aku udah beli loh, aku pemilikmu loh. Dan itulah pengertian kudus. Kita dikuduskan supaya kita jadi milik Allah. Sehingga kalau pemiliknya tinggal di dalam saudara dan saya. Si A.W. Tozer bilang begini. Roh Allah tidak pernah tinggal atau masuk dalam diri seseorang. Dan kemudian membiarkannya hidup seperti apa? Dunia. Anda dapat yakin akan hal itu. Kenapa kita bisa yakin hal itu? Ya iyalah, pemiliknya tinggal di dalam, sudah bayar harganya, masa dia mau biarin? Saudara paham maksud saya? Kalau ada orang datang ke rumah saudara, ngerecokin, ngecat, itu tuh apa tuh? Graffiti ya. Bawa piloks 12 warna, wah tulis. Wah, kalau dia gambar malaikat sih gak apa-apa, dia gambar setan 666 lagi. Wah, ngamuk gak saudara yang punya rumah? Ngamuk. Saya pemiliknya, Anda siapa? Kan gitu. Jadi dia bilang, tidak mungkin. Kita mesti yakin bahwa orang yang pemiliknya, Allah sendiri tinggal di dalam kita. Tidak pernah membiarkan kita hidup seperti dunia ini. Sehingga waktu saudara bekerja, saudara berkeluarga jadi ibu rumah tangga, saudara berjemaat, saudara melayani. Ingat satu hal, pemilik saudara siapa dan siapa tinggal di dalam rumah yang dia telah beli itu dengan darahnya sendiri, dengan tubuhnya sendiri. Amin. Riverside. Dan kita gak akan sembarangan, kita tidak akan begitu sembrono dengan hidup kita, karena kita tahu kudus bukan hanya berbicara perbuatan,
tapi kudus berbicara pemiliknya siapa. Saya baca kalimat ini untuk menutup khotbah saya. Bukan karena perbuatan dan moral yang baik yang membuat saudara dan saya berbeda dari dunia. Bukan. Tetapi karena kita berbeda, maka kita memiliki moral dan perbuatan yang baik. Amin. Dan itu dimulai dari saya dipisahkan menjadi milik Allah. Dan digunakan secara eksklusif, khusus untuk kepentingan, keperluan bagi Allah. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah saya. Tuhan memberkati setiap hati saudara.